Politisi PDIP, Andi Wijajanto mengatakan dirinya melihat langsung ijazah Joko Widodo Jokowi saat mengurus kelengkapan administrasi pencalonan presiden pada tahun 2014 lalu. Saat itu, Jokowi diketahui berpasangan dengan Jusuf Kalla JK. Andi yang saat itu menjabat sebagai sekretaris tim kampanye nasional Jokowi JK pun menyerahkan berkas administrasi, termasuk ijazah Jokowi ke Komisi Pemilihan Umum KPU. Oleh karena itu, dia mengaku melihat dan memegang langsung ijazah Jokowi, karena memang dia yang mengurus seluruh berkas administrasi milik Jokowi, termasuk ijazah sekolah hingga kuliah itu. Saat saya menjabat sebagai sekretaris tim kampanye nasional untuk Jokowi JK 2014, saat itu, saya melihat dan memegang langsung ijazah dari Pak Jokowi, juga ijazah Pak JK, ungkapnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat tanggal 27 Juni tahun 2025. Andi menyebut, berkas tersebut telah diterima oleh KPU dan dinyatakan sah serta lengkap sebagai syarat pencalonan presiden dan wapres di tahun 2014. Dengan dinyatakan keabsahan tersebut, maka Jokowi dan JK memiliki hak untuk melanjutkan proses pencalonan selanjutnya. Kelengkapan administrasi, baik semua berkas-berkas data diri, ijazah sekolah hingga ijazah universitas dikumpulkan, diserahkan ke KPU sebagai persyaratan pencalonan Pak Jokowi dan Pak JK, ujar Andi. Diberitakan sebelumnya. Perkaranya adalah menghasut orang lain untuk mengetahui menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana serta menyebarkan berita bohong. Roy Suryo percaya diri tak akan dipenjara gara-gara laporan Jokowi di Polda Metro Jaya. Ia yakin tak melakukan tindakan seperti yang dilaporkan dalam kasus ijazah Jokowi. Bahkan Roy menganggap proses hukum di Polda Metro Jaya sebagai tindakan lucu-lucuan belaka. Polda Metro Jaya hingga kini masih melakukan penyelidikan pada laporan Jokowi terhadap Roy Suryo Ces. Diingatkan kembali, Jokowi melaporkan Roy Ces ke Polda Metro Jaya akhir April tahun 2025 lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Arysyam Indradi menjelaskan kini ada 2 objek perkara yang ditangani penyelidik Subdit Kamnek Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Perkara pertama tak lain adalah laporan yang dibuat Jokowi pada Rabu tanggal 30 April tahun 2025 lalu. Objek pertama terkait dugaan fitnah yang diketahui dari akun media sosial dengan tuduhan pelapor memiliki ijazah S1 palsu, skripsi palsu serta lembar pengesahannya, jelas AD. Menurut AD, dalam perkara pertama ini penyelidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 49 saksi. Selain itu juga polisi sudah memeriksa saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui peristiwa tersebut. Polisi pun sudah memeriksa terduga pelaku. Ada juga objek perkara kedua yang berkaitan dengan dugaan penghasutan dan menyebar berita bohong melalui media elektronik. Perkara kedua berasal dari 5 laporan polisi di sejumlah polres dengan terlapor Roy Suryo Ces. Penyelidik sudah melakukan pengambilan keterangan terhadap 50 saksi, katanya. Sementara Roy Suryo mengaku hingga kini belum menerima panggilan apapun dari Polda Metro Jaya. Secara maya sudah, tapi secara fisik belum. Ia juga mempertanyakan kepentingan dari para pelapor. Tapi gak apa-apa biarkan saja, kan yang namanya orang laporkan boleh, sah-sah saja. Perkara yang lapor gak punya legal standing, mengada-ada, nanti lain soal. Nih apa orang-orang ini, tapi ndak apa-apa, biar bikin capek Polda Metro Jaya aja, kata Roy. Dia menganggap bahwa proses hukum di Polda Metro Jaya sama sekali tidak berkaitan dengan tuntutannya agar Jokowi menunjukkan ijazah UGM. Dari pelaporan aja clear kan gak ada hubungan dengan kemarin, katanya. Ia menganggap proses hukum di PMJ Polda Metro Jaya hanya sebagai trik Jokowi agar tidak menunjukkan ijazahnya. Ini kan salah satu cara dari Joko Widodo supaya dia gak nunjukin ijazahnya saja. Ini trik yang licik menurut saya. Jadi dilaporkannya menghasut, katanya. Roy Suryo mengatakan padahal sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, ada sejumlah syarat untuk memenuhi pasal penghasutan. Pelapor gak baca keputusan MK, bahwa MK itu sudah memutuskan pasal 160 KUHP itu hanya bisa kalau ada bukti delik materialnya, kalau hanya formil gak ada korbannya. Misalnya saya dilaporkan menghasut yang tersahut tapi tidak terbukti terhasut ya tidak bisa. Dan itu harus menghasut melawan negara, apakah Joko Widodo negara?
Bukan juga kan, kata Roy Suryo.